warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Miss. How are you today? I am very well, thank you. And you, Miss? I'm good. Miss apa? Upon our lesson today, we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Is there anyone not present today? Nothing. Yes or nothing? Yes. Yes. Yes, there is. Who is he? Sandy Irawan. Andy. Lupa nggak kelihatan, ya? Keterangannya? Have you finished your assignment to make greeting card? Yes, I have. Collect. Baru 2 orang ya? Yang lain? Apa? Next meeting ya. Ingat, terakhir tanggal 23. Bella sama Lulu. Udah punya ide yang lain bikin greeting card? Udah? Udah dirancang? Yang kemarin nggak berangkat? Di pertemuan sebelumnya udah tahu tugasnya? Udah ya? Jangan sampai pura-pura nggak tahu. Greeting card. Oke, kita lanjutkan materi kita yang kemarin masih tentang greeting card. Oke, sudah kalian tulis?
atau bisa juga kita memakai kata to. Ya. Selanjutnya next yang number 2. Body. Apa itu body? Ya, bisa berisi words, kata-kata, kemudian picture. Apa itu picture? Gambar. And the next adalah expression atau ungkapan. Nah, seperti yang sudah salah satu dari teman kalian buat, ini adalah simple example dari greeting card. Ya, ini adalah contoh greeting card dari ucapan selamat ulang tahun. Ya, selama ini kalian bisa lah, memang bisanya cuma bilang happy birthday, ya happy birthday. Atau ini masih ada satu contoh lagi, yaitu Happy Teacher's Day. Nah, sebentar lagi kita hadapi ya. Apa Happy Teacher's Day? Selamat Hari Guru. Nah, di situ dia akan ada words, kata-kata ya di awal, kemudian ada picture like this, seperti ini, picture, kemudian, nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah ungkapan. Nah, yang terakhir untuk struktur yang ketiga adalah apa itu? Sender. Apa itu sender? Pengirim. Jadi pengirim itu adalah siapa yang mengirimkan dari greeting card tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita juga akan bahas dari contoh sederhana bagaimana contoh greeting card berupa kalimatnya. Kita bisa lihat di sini. Kita akan baca bersama. Ikuti setelah ibu ya. Repeat after me. Congratulations. Congratulations on your success. Congratulations on your success. In winning the competition. In winning the competition Of table tennis this year. of table tennis this year. Sandy. Sandy, It was a tough competition. it was a tough competition. We are so proud of you. We are so proud of you. We wish you the best always. We wish you the best always. Your friends from N2. Your friend Oke, ini salah satu contoh greeting card yang dia bentuknya adalah to congratulate atau apa to congratulate? Untuk memberi selamat. Oke, good. To congratulate. Sekarang kita akan coba terjemahkan bersama. Yang pertama, congratulations. Apa arti congratulations? Selamat. Oke, good. Kalimat congratulations ini sebenarnya kita bisa pakai di beberapa ucapan ya. Tidak hanya di misalnya ucapan kesuksesan, kemenangan atas sesuatu. Bisa juga misalnya di wedding. What the meaning of wedding? Wedding itu wedding? Pernikahan, betul. Ucapan pernikahan kita juga bisa bilang congratulations. Nah ya, congratulations on your success. Apa artinya congratulations on your success? Selamat atas kesuksesanmu. Okay, good. Your success in winning. Dalam apa win? Win itu apa win? Winning berasal dari kata dasar win. Apanya win? Yang biasa main game dong. Win apa win? Nah, kita mendapat imbuhan ing ya. Winning ini menjadi kata benda ya. Bisa diartikan kata benda. Kata benda itu biasanya akan berakhiran dengan ke dan an. Maka winning memiliki arti kemenangan. Okay, good. In winning berarti dalam kemenangan. The competition of table tennis. Apa competition? perlombaan. Table tennis? Tenis? Meja juga. This year. Loudly please, lebih keras. This year? Tahun ini. Sandy. Okay, good. Next, it was merupakan to be ya. To be yang tidak perlu, ada kalanya to be ini tidak usah kita artikan, kecuali to be kalau terletak di awal kalimat tanya. Contoh, are you happy? Apa arti are di awal kalimat itu? Oke, apakah kamu
biasa kata happy, ini kayaknya orang Indonesia, orang Inggris sudah biasa pakai kata happy. Sampai kita lupa happy itu sebenarnya bahasa Inggris. Itu kalau istilahnya itu namanya borrowing, pinjaman nih. Banyak bahasa Indonesia memang minjam dari bahasa Inggris. Contoh taksi. Dan caranya bahasa Inggrisnya memang taksi, cuma memakai huruf X. Nah, kita pakai taksi. Nah, itu pinjaman. Sama kayak ini ya. English itu adalah a talk competition. Competition apa competition? Talk itu kayak terlibat perlombaan yang menjanjikan. Next, we are so proud of you. Apa? So proud of you. Ibu kayak pernah bilang gini deh, I'm proud of you. Proud itu artinya bangga. Nah, kata so jika kita letakkan di awal kata sifat memiliki makna sangat. Okay, good. Berarti so proud of you. Okay, good. Kami sangat bangga padamu. Nah, next, we wish you the best always. Kami wish apa wish? Berdoa itu lebih ke pray. Okay, good. Wish. Pernah dengar kalimat make a wish? Sebenarnya itu nggak boleh sih, ada langsungnya. Make a wish. Yang biasa nonton sinetron kalau ada kata-kata sebelum ke klinik make a wish dulu dong. Harapan, okay, good. Wish itu kayak harapan. Berarti we wish kami, tapi di sini karena dia sebagai kata kerja, berarti kita pakai kata kami berharap. We wish, kami berharap you, okay, good, the best. The best. You are the best. What the meaning of the best? Terbaik. Okay, good. Kalau lebih baik apa lebih baik? You biasa ngomong dong. Apa? Better. Okay, good. Better. Always. Selalu. Berarti we wish you the best always diartikan kami selalu yang terbaik. Okay. Dan ini kalau kita lihat di bagian yang awal, walaupun ini tidak disebutkan tadi bagian receiver ya, termasuk dalam struktur ketika kita mau bikin greeting card, dia langsung ke congratulations, tidak ada receivernya. Tapi di bagian tengah ini, inilah yang kita namakan sebagai body-nya. Body dari greeting card. Ada words-nya, ada kata-katanya. Karena kebetulan ini made in Ibu ya, nggak ada hiasannya sama sekali. Sebenarnya di sini bisa kita tempelkan gambar dan sebagainya. Ada kemudian expressionnya, ungkapannya. Jadi ungkapan di sini lebih ke yang bagian congratulations, selamat. Nah, dan yang terakhir ini your friends, ini termasuk bagian dari sender. Sendernya alias pengirim. Okay, good. Pengirimnya adalah your friends from A to. Apa your friends? Teman-temanmu dari 82. Nah, ini adalah simple example. Jadi contoh sederhana dari membuat greeting card. Coba nih, kalau ini ada kita tanya, misalnya nih, ini contoh teks greeting card. Ya, sekali lagi ini adalah contoh greeting card. Ibu akan coba kasih beberapa soal nih yang berdasarkan dengan teks greeting card ini ya. Nanti coba dikerjakan. Ibu tuliskan soalnya. Ini finish kan? Oke.
baik hati. Kalian yang berikan kata baik hati? Jenis. Oke, jadi bisa kalian tambahkan bahwa kind kalau selama ini kalian tahunya artinya baik hati, kind itu juga bisa memiliki arti kata jenis. Jadi what kind of the text above? Apa jenis dari teks di atas? Sudah ketemu jawabannya? Number one, mau menuliskan ke depan? It's so easy. Number one, bisa. Number one. Congratulations. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Number one, what kind of the text about congratulations? True or false? False. Okay, you say false. You know the truth. Kau bilang salah, jadi tahu yang benar dong. Correct. Okay, benerin. Siapa yang benerin? Indra, boleh. Boleh, Indra. Greeting card. Gimana teman-teman? True or false? True? Benar? Setuju jawabannya greeting card? Okay, good. Benar. Number one, greeting card. Okay. Coba nomor yang lain mungkin ada yang mau nyoba? Gak usah ngusulin temennya lah. Saya Bu. Number two, who writes the text? Boleh. Siapa? David? Yang berani maju pulang duluan. Ayo. Boleh. Nomor 2. Yang benar, maju, benar, pulang duluan. Selain nomor 2 lah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, boleh. Pulang. Maju lagi, boleh. Ya kenapa nggak lulus? Kalau belum bisa. True? False? True atau false? True. Good, good. You may do both. Next. Number 4 lah, enak tuh.
Boleh. Boleh. Gak mau pulang. Gak mau pulang malah. Ay, takbo na po eh. Re mau gantiin. Tanya sama kalian, boleh gak digantiin? Ayo, siapa tadi yang mau ganti nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2, boleh? Oke. Dari dulu enggak? Number 4 justru yang paling mudah loh. Katanya easy, it's so easy. Boleh katanya. Teman-teman gimana? Boleh ada yang gantiin dari pulang? No lah. Waduh tuh. Friends from A2, benar? Ada yang punya jawaban lain? Gimana? Who writes the text? Apa sih arti soal number 2? Siapa? Yang menulis teks. Okay, good. Your friends from A2. Apa sih arti your friends? Ya, temanmu apa teman-temanmu? Apa yang membuat artinya teman-temanmu? Ada huruf S. Okay, good. Betul. Boleh dulu, boleh pulang. Monggo. Kok kalian nggak mau pulang sih? Nah, ya. Oke, jadi dalam pelajaran kita hari ini tentang contoh dari greeting card, ya. Contoh sederhana dari greeting card. Sekali lagi, greeting card itu adalah kartu ucapan yang di dalamnya bisa berupa memberi selamat, ungkapan simpati atau pengharapan untuk kesuksesan seseorang atau sesuatu yang diterima oleh seseorang. Kemudian struktur dari greeting card ada 3. Nah, yang pertama number 1 receiver, number 2 tadi, number 3 sender. Kemudian purpose. Purpose apa kemarin purpose-nya? Purpose tujuannya to wish or to show sympathy. Okay, to wish or to show sympathy for someone's achievement. Okay, cukup ya? Cukup untuk hari ini. Okay, monggo. Jangan lupa untuk yang belum kumpulkan tugas batas akhir tanggal 23. Oke, itu tunggu. Jangan kalian nggak kumpulkan nih, awas. Nilai keterampilan rasial sekalian nanti 0. Bahasa kalian mah Oke, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres lampunya. Oke, silakan Binda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtani waj'alni ilman nafi'an wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Dengan pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya, metode apakah yang digunakan? Lalu, apakah metode tersebut sudah cukup digunakan atau mungkin ada tambahan dalam penggunaan metode? Metode yang digunakan itu tergantung materi yang akan kita sampaikan. Jadi seandainya kebetulan kita materi kita tentang
greeting card. Otomatis kita metodenya akan ke tanya jawab. Jadi biasanya saya akan langsung tanyakan, apakah kalian pernah lihat apa itu greeting card? Bahkan kalau itu biasanya saya akan tunjukkan terlebih dahulu gambar contoh dari greeting card. Bisa melalui infocus, kita putarkan di layar, atau bahkan saya bawakan contoh secara langsung, contoh greeting card itu. Jadi lebih ke tanya jawab, atau ada kalanya kalau yang materi kita kebetulan tentang teks, misalnya tentang report, naratif, itu saya lebih ke metodenya ceramah. Karena kita akan kita kan sampaikan dulu penjelasannya, apalagi tentang structure, tentang grammar, itu pasti kita pakai metode ceramah. Jadi untuk metode pembelajaran itu kita tidak bisa pastikan hanya pakai satu metode, apalagi dengan jumlah siswa yang berbeda, dengan variasi siswa, kemudian tingkah siswa yang berbeda, kita tidak mungkin berpatok hanya pada satu metode. Kalau dirasa tepat atau tidaknya, menurut saya selama ini yang saya jalani itu tetap berhasil. Dalam arti kita semua tahu bahwa bahasa Inggris itu tidak semua siswa mampu menguasainya, tapi minimal kita tahu bahwa setiap siswa itu mau belajar bahasa Inggris, walaupun kita terkadang hasilnya tidak harus maksimal. Berarti untuk metode sendiri itu Ibu menggunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Oke, kemudian dalam penyampaian materi selama ini, apakah Ibu menggunakan sebuah media pembelajaran? Dan kemudian mengapa Ibu menggunakan media tersebut? Media pembelajaran yang paling sering saya pakai itu biasanya kalau nggak kita pakai infocus ya, misalnya kita pakainya lagu song, Ibu paling sering putarkan. Berarti itu lebih ke memorizing song ya Bu ya? Bukan ke memorizing sih, dari song itu lebih ke pronunciation sama verb, kosakata. Jadi karena dari song, dari kelas ibaratnya dari kelas 7, 8, 9 itu semua akan mudah mengena. Otomatis kalau kita nyuruh anak-anak menghafal dialog itu kan lebih sulit. Padahal intinya dialog itu kan juga anak-anak belajar pronunciation. Tapi dari song ya, melalui lagu itu anak-anak bisa lebih tertarik. Bahkan ada beberapa kosakata yang memang saya bikinkan lagu, contoh misalnya dari pronoun, saya buatkan lagu ayu widai, hishi, dan seterusnya. Itu anak-anak akan lebih mudah untuk menyerap. Jadi saya memang lebih ke song. Jadi untuk selanjutnya, untuk keaktifan dari peserta didik sendiri dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, dia itu termasuk anak yang aktif atau proaktif dalam menyerap pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Kalau menurut saya selama ini kalau untuk anak versi saya itu anak-anak menurut saya lumayan aktif dalam arti karena saya sering di sana kita sedang dialog atau entah pun itu paragraf, saya sengaja mengajak anak-anak translate itu bareng anak-anak, dalam arti satu huruf, satu persatu kata itu kita artikan bareng. Saya tanyakan dulu ke anak, jadi emang saya minta keaktifan anak. Atau mungkin seandainya saya kasih soal, itu lebih ke ayo siapa yang berani maju duluan. Bahkan saya lebih sering kasih reward, walaupun reward itu sederhana, yang sudah monggo boleh istirahat duluan. Itu hal sederhana, tapi dengan seperti itu anak-anak bisa lebih aktif. Jadi untuk menurut penilaian Ibu sendiri, apakah pembelajaran yang selama ini berlangsung telah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan selama ini? Kalau kita mengharapkan 100% pasti enggak ya, pasti enggak. Tapi kalau menurut saya pribadi, ibaratnya ibarat kita ngomong 34 siswa, sudah ada yang memang menurut saya oh iya berhasil. Berarti kalau untuk dipresentasikan berapa persen sudah berjalan ke siswa itu berapa? Yang Ibu harapkan itu sudah berapa persen? Kemampuan atau apa? Ya. Kemampuan materi. Ya nggak bisa ya kalau kita bilang 100%. Otomatis ya 70-80 lah kalau kita sampai ke 100. Kecuali materi-materi kalau tentang grammar itu anak-anak bisa sampai ke memang sempurna, hal grammar pas hari itu.
Kalau untuk yang masalah teks dan sebagainya sulit lah mau sampai ke sempurna. Tapi kalau beberapa anak, kalau misalnya dalam satu kelas itu hanya 5 sampai 6 anak yang benar sampai ke nilai sempurna, pasti kita temukan. Untuk pertanyaan terakhir nih, harapan dari dan saran dari kedepannya untuk peserta didik dalam pelajaran bahasa Inggrisnya. Untuk peserta didik, Ya, peserta didik saya? Ya. Ya kalau saya pribadi lebih, kalau harapannya sih anak-anak lebih mau termotivasi ya, dalam arti jangan menganggap mata bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu belum belajar aja udah menganggap itu momok, menakutkan. Wah, bahasa Inggris pasti susah, bahasa Inggris pasti sulit. Enggak. Jadi harapan saya sih anak-anak lebih mau semangat lagi mau pelajari bahasa Inggris. Jangan takut ibaratnya bahwa bahasa Inggris itu tidak semenyeramkan yang mereka kira. Jadi untuk sarannya untuk pembelajaran ke anak-anak ini gimana? Sarannya ya bersama ya kayak tadi toh. Ya, sarannya untuk nanti suatu saat kan kami Saran untuk kamu berarti saran untuk kalian sih ke depan mau untuk proses belajar atau nanti terjun ke lapangan? proses pembelajaran Kalian yang sedang kalian hadapi. untuk nanti pas kami terjun ke ini untuk proses pembelajaran dengan belajar, sarannya gimana? Kalau saran untuk kalian intinya siapkan beberapa metode, terutama ya siapkan beberapa metode, kemudian persiapkan materi secara sempurna dalam arti ketika kalian mau menyampaikan materi tapi materi itu belum kalian kuasai, kalian nanti akan terjebak karena kita tahu ada beberapa siswa yang memang kemampuannya harus kita akui berbeda dari teman-teman yang lain, dia memang lebih tinggi. Makanya kalau kita memang tidak menguasai, kita akan terjebak dan nanti akan merasa kita kok nah itu maksudnya lah. Jadi untuk sarannya kami harus lebih menguasai dulu materinya, siapkan metodenya, terutama siapkan mental lah yang kalian tahu bagaimana sebenarnya jadi nanti jadi pendidik, ibaratnya kita jadi tenaga didik itu seperti apa. Baik, terima kasih untuk interview ini. Adik boleh silakan diperkenalkan namanya terlebih dahulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Dewi Tirani dari kelas 82. Ya. Dari pembelajaran tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Guru, pembelajarannya menurut adik tadi kayak gimana? Kesannya kayak gimana? Ya, adik tadi pas ibunya nyampein pembelajaran atau materi, adik paham nggak apa yang disampaikan sama ibu gurunya? Paham. Paham. Terus untuk kesannya nih adik pas saat ibu gurunya nyampein materi, adik itu kesannya enak nggak gurunya atau itu penyampaiannya dari ibu mudah nggak dipahami, terus adik inginnya kayak gimana gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ya. Kayak ibu enak nggak ngajarin? Biar ngajari enak, tapi bisa mudah dong. Oh, cepet dong, cepet nyantel ya. Ya. Terus selain itu menurut adik ibu pas interaksi deh aktif nggak ibu gitu nggak kayak apa sih kegiatan kelas? Soal gawe-gawe dan kayak gawe mau greeting card, ibu ya agak jelas nih mudeng. Maksudnya Iya ya, benar. Intinya adik pas ibunya nyampein pembelajaran sampai dong paham, terus ibu juga pas ngajar enak kan? ya. Mungkin pertanyaannya cuma itu. Terus ada satu lagi dek. Oke, harapan adik dalam belajar bahasa Inggris apa? Harapan saya ingin bisa bahasa Inggris ya ingin bisa. Terima kasih untuk interview hari ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kamu tahu nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Arif Galuh Suseno.
kelas 82. Nah, tadi kan kita belajar bahasa Inggris. Menurut Abang ini, pembelajaran ini kayak gimana sih? Ya, seru, terus menyenangkan, ya, pokoknya seru. Ya. Kalau gurunya Artinya ini seru, terus nanti terus menyenangkan, baik. Ya. nah nih pesan Ade nih buat pembelajaran ini tuh gimana, pesan kedepannya tuh gimana, biar harus gimana gitu. Ya semoga teman-teman bisa semangat belajar, terus enggak kayak tadi diam, nggak ada yang jawab, terus ya pokoknya harus semangat. Berarti pembelajaran tadi belum efektif. Ya, maksudnya Ya udah, ini pertanyaan dari kakak. Oke, minta waktunya sebentar ya. Sebelumnya perkenalkan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah, Ya, dari kelas kelas 82. dua. Oke. Kita kan tadi sudah melakukan sebuah pembelajaran. Nah, bagaimana kesan dan pesannya untuk pembelajaran pada hari ini? Kesannya sama nih, kesan itu seperti pendapat sampai apa itu pembelajaran ini seru atau gimana? Seru, Terus yang lain mudah dipahami. sudah dipahami. Oke. Terus dari penjelasan guru tadi, adakah yang susah dipahami oleh sampean? Nggak ada, semua mudah ya. Ya, mudah. Nah, terus apa pendapatmu tentang guru yang mengajar tadi? Pendapatnya sampean? Santai. Pendapatnya satu kan? Lumayan. Terus? Tidak Biasanya bahasa Jawa atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa ya? Apa pendapatnya nggak angel, terus mudah dipahami. sudah dipahami, terus enak, oke, terus sudah ada yang lain? Kalau ditanya langsung dijawab. Oke, untuk pesan Anda untuk pembelajaran kedepannya itu gimana? Lebih banyak murid yang bisa, dan gurunya itu lebih sejelas-jelasnya kami jelaskan. Berarti kurang jelas gitu ya, sedikit kurang jelas lah ya untuk guru menjelaskan. Apakah Anda sampai ingin metode lain selain dalam metode ceramah tadi? Mungkin? Enggak. Nggak ada. Berarti selama pelajaran dari dulu dan sekarang itu metode, sudah beberapa metode banyak. Apa saja contohnya? Contoh kecil. Seperti melatih bahasa Inggris, Bernyanyi, membaca, dan mengerjakan soal. Siap. Udah, saya rasa cukup. Terima kasih untuk waktunya.